Bismillah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Insyaallah, sanabda'u darsana. Eh, kita mulai pelajaran kita. Dan hari ini pembahasan terakhir tentang tasrif istilahi ya. Jadi insyaallah secara wazan kita sudah akan menyelesaikan bab tasrif istilahi. Nah, nanti tinggal pendalaman di berikut-berikutnya insya Allah. Nah, nanti setelah tasrif istilahi selesai, kita akan masuk dulu ke bab tasrif lugawi. Nah, kita pelajari yang dasarnya dulu, nanti baru setelah selesai kita rincikan lagi insya Allah. Nah, kita masuk ke materi dulu. Nanti setelah materi selesai, baru kita praktek eh, baca kitab ya. Kita praktekkan apa yang kemudian sudah kita pelajari. Hari ini kita masuk di bab rubai mazid. Rubai mazid berarti huruf aslinya 4 ya. Rubai. Kemudian mazid yang 4 tadi ketambahan huruf yang lainnya. Nah, ada rubai mazid itu yang 5 huruf. Ada rubai mazid itu 6 huruf. Karena fiil madi itu paling banyak 6 huruf. Jadi kalau aslinya itu 4 huruf, berarti tambahannya cuma 1 atau 2 huruf saja. Nah, kita awali dari bab tafa'lala ya tafa'lalu. Ini adalah ketambahan 1 huruf. Jadi yang ketambahan 1 huruf pada bab rubai mazid itu hanya 1 wazan saja. Tafa'lala ya tafa'lalu. Nah, di bab rubai mazid itu nanti ada 3 bab. Satu babnya yang 5 huruf, 2 bab sisanya adalah yang 6 huruf. Nah, kita pelajari dulu yang ketambahan 1 huruf. Tafa lala ya tafa lalu. Tambahannya apa kira-kira? Tambahannya adalah huruf ta ini ya di awal. Karena wazan asli dari rubai mazid adalah fa'lala. Berarti selain fa'lala adalah tambahan. Nah, tafa'lala ya tafa'lalu fi'il mudhari'nya. Masdarnya tafa'lulan. Jadi tafa'lala ya tafa'lalu tafa'lulan. Isim fa'ilnya mutafa'lilun. Isim maf'ulnya mutafa'lalun. Fi'il amarnya tafa'lal. La tatafa'lal mutafa'lalun mutafa'lalun. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah tadah roja. Dari kata dah roja. Tasrifannya adalah tadah roja ya tadah roju tadah rojan. Mutadah rijun mutadah rojun. Tadah roj la tatadah roj. Mutadah rojun mutadah rojun. Nah, ini tasrifannya tinggal kita ikutkan kepada wazannya. Nah, contoh berikutnya adalah tazalzalah. Dari kata zalzalah. Zalzalah terguncang. Tadah roja menggelindingkan. Jadi tasrifannya adalah tazalzala ya tazalzalu tazalzulan. Mutazalzilun mutazalzalun tazalzal. La tatazalzal mutazalzalun mutazalzal. Nah, berikutnya kita tasrif sama-sama. Silahkan ditasrifkan tahar jama ila akhir sampai mutahar
jamun. Silakan 1, 2, 3. Ada yang bisa ditasrif? Silakan. Baik, kalau belum ada, saya bantu tasrifkan. Nah, jadi tasrifan taharjama pun juga sama ya. Taharjama, ya taharjamu, taharjuman. Mutaharjimun, mutaharjamun, taharjam. La tataharjam, mutaharjamun, mutaharjam. Contoh lagi berikutnya, misalnya tasal salah. Tasal salah, tasrifannya ya tasal salu, tasal sulan, mutasal silun, mutasal salun, tasal sal, la tatasal sal, mutasal salun, mutasal sal. Nah, terakhir contohnya adalah tamad mado. Tamad mado itu berkumur-kumur. Tamad mado ya tamad madu, tamad mudon. Mutamad midun, mutamad madun, tamad mad. La tatamad mad, mutamad madun, mutamad madun. Nah, tasrifannya nanti seperti itu tinggal kita ikutkan kepada wazannya. Nah, wazan berikutnya adalah rubai mazid yaitu bab if'an lala yaf'an lilu. Nah, if'an lala yaf'an lilu ini tambahannya 2 huruf dia. Yang pertama ada hamzah wasol di awal, kemudian tambahan berikutnya adalah nun ya. Nun. Nah, tambahannya hamzah wasol dan nun. Jadi contohnya wazannya adalah oh, nah, wazannya adalah if'an lala yaf'an lilu if'in lalan. Muf'an lilun muf'an lalun if'an lil. La taf'an lil muf'an lalun muf'an lalun. Contohnya adalah ihron jama. Ihron jama dari kata harjama. Tambahannya kan hamzah wasal dan nun ya. Ihron jama yahron jimu ihrin jaman. Masdarnya muhronjimun muhronjamun ihronjim la tahronjim muhronjamun muhronjam. Contoh berikutnya adalah ihrontoma. Tasrifannya adalah ihrontoma yahrontimu ihrintoman muhrontimun muhrontamun ihrontim muh la tahrontim muhrontomun muhron. Ini kata-kata di wazan ini memang agak susah pelafalannya. Nah, berikutnya kita tasrifkan sama-sama jika sudah ada yang bisa ya. Silahkan untuk iqan sasa. Silahkan ditasrif iqan sasa fil mudhari'nya yaqan sisu. Iqan sasa yaqan sisu iqin sasan. Masdarnya muqan sisun isim fa'ilnya muqan sasun isim maf'ulnya iqan sis fil amrnya la taqo'an sis muqo'an sasun muqo'an sasun. Berikutnya adalah ikron fato. Sama ya. Ikron fato, yakron fitu, ikrin faton. Kemudian isim fa'ilnya adalah muko'a, mukron, mukron fitun, mukron fatun, ikron fit. La takron fit, mukron fatun, mukron fatun. Nah, terakhir contohnya adalah ifron ko'ah. Ditasrif menjadi ifron ko'a, yafron ki'u, ifrin ko'an, mufron ki'un, mufron ko'un, ifron ki. La tafron ki, mufron ko'un, mufron. Nah, bab yang ketiga atau yang terakhir adalah if'alallah. Tambahannya adalah hamzah di awal, hamzah wasol, kemudian
Ada lam tambahan lagi. Nah, tasrifan wazannya adalah if'alalla, yaf'alillu, if'illalan. Masdarnya muf'alillun, muf'alallun, if'alillah. Kemudian la taf'alillah, muf'alillun, muf'alillun. Nah, contoh adalah itma'anna. Itma'anna itu menjadi tenang. Kayak dalam sholat kita sering bilang tuma'ninah. Asal katanya itma'anna. Itma'anna yatma'innu itmi'nanan. Mutma'innun, mutma'annun, itma'inna. La tatma'inna, mutma'annun, mutma'an. Contoh berikutnya iqsya'arro. Iqsya'arro banyak rumputnya. Iqsya'arro, yaksya'irru, iqsyi'roron. Muqsya'irrun, muqsya'arrun, iqsya'irro, la taqsya'irro, muqsya'arrun. Harusnya isim zaman makannya sama dengan isim maf'ulnya. Kenapa muf'alilun? Iya, betul ya, tulisan saya yang sana. Jadi harusnya isim zaman isim makan itu sama dengan isim maf'ulnya. Tinggal diganti harokatnya ya, muf'alalun. Jadi tasrifannya bukan muksyairun isim zaman isim makan tapi muksya'arun. Kemudian berikutnya isma'allah. Tasrifannya isma'allah, isma'illu, ismi'lalan. Kemudian musma'illun, musma'allun, isma'illa, la tasma'illa, musma'allun, musma'allun. Isim zaman, isim makan. Berikutnya contohnya isro'abbah. Yasro'abbu, isri baban. Masdarnya musro'ibun, musro'abun, isro'ibba, la tasro'ibba, musro'abun, musro'abun. Terakhir isma'azza. Kemudian yasma'azzu, ismi'zazan. Mushma'izun, mushma'azun, isma'izza, la tashma'izza, mushma'azun, mushma'azun. Jadi ada harokat yang salah di akhir ini ya. Harusnya dia fathah karena wazannya muf'alalun bukan muf'alilun ya. Ini keliru. Nah, nanti bisa diperbaiki. Saya koreksi insyaallah. Nah, jadi inilah wazan-wazan yang kemudian sudah kita pelajari di tasrif istilahi. Jadi wazan yang kita pelajari ini adalah kemudian wazan-wazan yang kemudian sering digunakan. Nah, cuman kembali dirinci lagi bahwa dari semua wazan yang kita pelajari ini ada yang paling sering muncul, yaitu di bab sulasi mujarrad 5 bab kecuali bab fa'ila yaf'ilu. Kemudian di bab sulasi mazid itu yang ketambahan satu huruf, yang ketambahan dua huruf itu muncul semua. Sering sekali kita ketemu. Kemudian nanti ada bab yang ketambahan tiga huruf yang sering muncul itu bab istaf'ala yastaf'il. Kemudian kalau di bab rubai itu yang sering muncul adalah bab fa'lala, rubai mujarrodnya. Kalau di rubai mazid yang sering muncul bab tafa'lala. Nah, sisanya kadang muncul tapi tidak sering digunakan seperti itu. Yang paling sering lagi itu adalah bab sulasi mujarot itu sering sekali kita ketemu ketika nanti baca kitab seperti itu. Baik, materi tasrif istilahi selesai, nanti tinggal latihan-latihan untuk kemudian lancar dalam mentasrif fiil seperti itu. Nanti tinggal disesuaikan dengan wazan. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai di sini sebelum kita ke praktek baca kitab? Silahkan kalau ada. Mau tanya Ustaz, Fadal, Ustaz.
Tadi yang sering muncul untuk yang rubai mujarad itu yang fa'lala betul ya? Iya, fa'lala sama tafa'lala. Oh sama tafa'lala. Yang Iya, rubai mazidnya ya? rubai mazidnya. Iya, sekarang Ustaz. Iya, baik, afwan. Nah, sekarang kita coba ini ya ke kitab. Kita coba praktekkan ini ya. Nanti kalau pas kita ketemu dengan ilmu sorof kita bisa ditampilkan. Nah, kita baca sama-sama. Nanti kalau ada yang salah kita koreksi. Ini kira-kira judulnya dibaca. Nah, ilmu sorof kita bisa kepakai di sini. Ini ikut wazan apa kira-kira? Aslama af'ala. Betul. Aslama yuslimu, masdarnya Islaman. islaman. Maka ini bisa kita harokati kan? Sebelumnya kita harokati Islam. Kenapa kita harokati begitu? Karena dia ikut wazan if'al. Af'ala yuf'ilu if'al. Nah, kemudian tinggal mimnya. Kalau mimnya tergantung kedudukannya dalam ilmu nahwu dia. Nah, biasanya kalau dalam judul itu yang ditampilkan khobarnya. Mubtadanya dibuang. Nah, berarti Islam ini jadi khobar. Berarti dibaca apa kira-kira? Naam. Islamu. Nah, ini nama sahabat Nabi. Namanya adalah Surokoh. Nah, diharokati apa? Surokota, Surokoti, Surokotu. Surakat. Surokota. Dia mudhof ilai posisinya, Suroko. Tapi kenapa kita baca fathah? Ya, bisa. Karena Khairu munsaf. iya, karena dia ghairumun sorif. Jadi nama yang berakhiran tak marbutoh itu masuk kategori isim ghairumun munsorif. Nah, termasuk Suroko, Hamzah misalnya itu termasuk Tolhah masuk kategori kemudian ghairumun sorif. Nah, isim ghairumun sorif dia dijer dengan fathah, makanya dibaca Islamu Surokota. Nah, kemudian berikutnya kita baca sampai koma. Silahkan, kita mau baca apa ini? Da'ah Da'a. Kemudian an-nabiyyu An-Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam Anna an-nasu An-Nasu. Ada yang lain? Anna Nas, nasi. An- An-Nasa. an-nas. An-Nasa. Ada yang baca An-Nasa, ada yang An-Nasu. Nanti kita An-nas koreksi. Kemudian ila Ila min ibadatillahi ibad ibadatillahi waha wah wahdah wahda wahdahu. wahdahu. lahu Oke. nasab Sampai sini dulu. Nah, kita identifikasi gitu. Da'a ini isim fiil atau huruf? Fi'il Ustaz. Fiil. Fiil apa? Fil madi.
Fi'il madi. Setiap fi'il butuh Fa'il. fa'il. Mana fa'ilnya? An-nabiyyu. An-nabiyyu. Nabi. Ketemu kan? Kita baca an-nabiyyu. Da'a ini lazim atau muta'addi? Lazim itu nggak butuh maf'ul bih. Lazim Ustaz. Enggak. Muta'addi. Kalau muta'addi butuh maf'ul. Nabi da'a. Da'a itu mengajak. Berarti kan butuh orang yang diajak. Diajak. Nabi mengajak. Mengajak siapa? Manusia. Manusia. Berarti anas kedudukannya jadi Anasa. maf'ul bih. Makanya dibaca anasa. Laisa annasu ya. Karena kalau annasu kita harus, jadi setiap kita baca harokat di dalam bahasa Arab kita harus bisa mengetahui alasan kenapa dia diharokati begitu. Nah, kita punya alasan kenapa fathah. Nah, karena dia menjadi maf'ul bi dari kata da'a. Nah, kemudian kita baca lagi ila ibadatillahi. Ilahnya Jar. harfu jarrin. Setiap ada huruf jar, maka apa yang setelahnya diirob dengan majrur biharfi jar. Maka dibaca ibadati. Nah, sekaligus ibadati dia jadi Mudhof ilaih. mudhof. Allahinya mudhof ilaih. Nah, kalau ketemu wahdah, wahdah ini i'rabnya dia jadi hal. Nah, jadi di mana-mana kita ketemu wahdah, wahdahu itu i'rabnya jadi hal. Satu-satunya. Dalam keadaan satu-satunya. Hal itu kan menceritakan keadaan. Jadi Nabi itu mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah satu-satunya. Nah, wahdah itu i'rabnya sebagai hal. Kemudian wa. Wa ini Atau Ustaz. harfu atfin. Berarti setelahnya dia atof. Pertanyaannya dia atof kemana? Kita mau Madi. baca seperti apa? Dia mati Ustaz. Gimana, Seth? Madi. Madi. Da'ah. Kalau dia atof ke da'a berarti kita baca Taraka. taroka. Wa taroka Taraka syirki. Syirkah. syirka syirku. Syirkah. Meninggalkan kesyirikan. Meninggalkan kesyirikan. Nah, sekarang kita bedah lagi ya. Kalau kita baca dia fi'il madi, berarti kan fa'ilnya domir mustatir huwa. Huwanya kembali ke Nabi. Jadi terjemahannya adalah dan Nabi meninggalkan kesyirikan. Nah, ini secara terjemahan kurang pas gitu. Berarti eh, dia bukan atof ke da'a, tapi lebih cocok dia atof ke ibadati. Atofnya ke ibadati. Berarti dia bukan fi'il madi. Masdarnya taroka apa? Taroka yatruku Tarkan. tarkan. Nah, kalau kita atofkan ke ibadati, berarti dibaca Tarki. tarki. Wa tarki syirki. Nah, maksudnya Nabi itu mengajak untuk menyembah Allah saja dan Nabi juga mengajak untuk meninggalkan kesyirikan. Gitu, Ustaz. Nah, jadi atofnya itu ke ibadati, tidak atof ke da'ah. Karena kalau atofnya ke da'ah, secara makna nanti kurang pas. Dan Nabi meninggalkan kesyirikan. Lebih cocok diatofkan ke ibadati. Dan Nabi juga mengajak untuk apa? Meninggalkan kesyirikan. Karena bukan Nabi yang meninggalkan kesyirikan, Nabi yang mengajak untuk meninggalkan kesyirikan. Nah, nanti eh, apa namanya? Semakin Bapak Ibu sering latihan ya. Jadi belajar teori dipraktekkan gitu. Nggak paham nggak apa-apa gitu. Jadi kita paksa diri kita untuk kemudian
latih membaca. Karena awal-awal memang kita harus banyak salah. Sudah pasti itu banyak salah. Karena memang kekurangan informasi kita kan gitu. Nah, semakin kita sering latihan kan semakin tahu oh salah saya itu di sini. Nanti kita akan terbiasa untuk kemudian apa namanya ini, punya zauk. Zauk itu rasa di dalam menerjemahkan, rasa di dalam membaca kitab seperti itu. Nah, itu akan terbiasa dengan kita sering mempraktekkan ilmu yang kita pelajari seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut. Di sini ada yang mirip wazan apa ini? افتعل. Ifta'ala. Berarti kita baca fakh. فخ فخ Kalau فاختل. افتعالا. فخ wazannya kan ifta'ala. Berarti dibaca افتعل. ikhtalafa. Fakhtalafa berarti. Karena dia mirip wazan ifta'ala. Dia ikut wazan ifta'ala. Makanya dibaca fakhtalafa. Dan berselisih. Siapa yang berselisih? Butuh fa'il. Fa'ilnya adalah الناس. an-nasu. Fakhtalafan nasu fi amrihi. Pada urusannya. Maksudnya pada dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakana, wanya harfu atfin juga. Kana ini butuh خبر. Isim اسم kan. كان. isim kana dan khobar kana. Nah, setelahnya kana ini ada jar majrur minhum. Nah, khobarnya itu ini minhum. Nah, yang sudah sampai Al-Munir 2 nanti ketemu kan materi khobar jumlah. Ada khobar syibhul jumlah. Khobarnya dalam bentuk jar majrur. Nah, berarti isim kananya mana? Isim kananya adalah الضمير مستتر. enggak ini Ustaz, di depannya. Oh, Gitu. Kita mau baca apa ini? Oh, ini ikut wazan muf'ilun gitu. Dari kata af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'ilun. Berarti dibaca مؤمن. mu'min, mu'minun, muf'il karena ikut wazan muf'ilun. Wa minhum, wa minhum alka al-kafiru. Kenapa dibaca al-kafiru? Karena dia ikut wazan isim fa'il, fa'ilun, kafirun. Dia ikut wazan seperti itu. Nah, jadi ilmu sorof kita itu akan kepakai ketika kemudian kita membaca seperti ini. Supaya harokat yang kita baca itu tidak keliru seperti itu. Meskipun tidak semua kata itu bisa ditasrif. Nah, makanya kenapa kita belajar wazan, kita belajar mentasrif itu ya dari fi'il madi sampai isim zaman, isim makan. Karena nanti kita akan fokus, oh ini ikut wazan ini ikut wazan ini. Nah, makanya bacanya begini. Nah, nanti akan terbiasa seperti itu. Dengan apa namanya, kita sering praktek, kemudian kita lihat, ini ikut wazan apa ya, gitu. Seperti itu. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Fadal, Ustaz. Ada yang mau ditanyakan tentang apa namanya harokatnya bacaannya? Nah, kalau tidak ada kita lanjutkan. Ini adalah kata di depan. Ikut wazan apa kira-kira? تفاعل. Tafa'ala. Berarti dibaca وتحمل. watahammala. Karena ikut wazan tafa'ala. Watahammala. Tahammal itu menanggung beban. Siapa yang menanggung beban? Ashab. Berarti dibaca ashabu karena fa'il dari tahammal. Ashabun nabiyyi. An-nabiyyi jadi apa mudhaf ilaih. Ashab itu jamak taksir dari kata sohib kan.
Makanya sahabat-sahabat Nabi terjemahan. Nah, makanya nanti saya sarankan Bapak Ibu untuk mulai menghafalkan kosakata. Beli satu buku kecil saja yang isinya mufrodat. Nah, dihafalkan seperti itu. Nah, karena nanti insya Allah kalau Bapak Ibu sudah, jadi untuk bisa baca kitab itu, satu kita harus tahu artinya dulu, minimal per kata. Nanti baru kita apa namanya atur kalimatnya itu menggunakan ilmu nahwu sorof kita. Nah, kalau kita tidak tahu arti perkatanya, nanti kita akan bingung mana failnya gitu. Karena tidak mesti setelah fiil itu fa'il, kadang-kadang nanti maf'ul bi dulu baru fa'ilnya gitu. Nah, kalau kita tahu maknanya kan kita tahu oh ini yang cocok jadi fa'il. Ini cocoknya jadi maf'ulun bih seperti itu. Nah, jadi wa tahammala ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca anwa anwa'an. Anwa'an ini juga jamak taksir dari kata nau'un. Nau'un artinya jenis. Anwa'an berbagai macam atau berbagai jenis minal azabi dari siksaan. Nah, maka nanti yang dihafal itu kan tidak hanya kemudian, jadi kalau nanti Bapak Ibu menghafal, hafalkan fiil madi, mudhore, masdarnya. Sampai masdar saja. Jadi madi, mudhore, masdar. Misalnya nasoro, nasoro yansuru nasron misalnya. Doroba yadribu dorban. Kemudian misalnya apalagi misalnya ghadiba yaghdabu ghadbanan misalnya. Nah, itu dihafalkan apa namanya untuk nanti menunjang kita untuk bisa baca kitab. Nah, kalau Bapak Ibu nanti sudah paham nahwu sorof, kemudian kosakatanya juga sudah bagus, minimal nanti kalau ada orang berbicara menggunakan bahasa Arab, kita bisa paham apa yang dia maksud seperti itu. Karena kita ngerti kata-kata yang dia ungkapkan. Nanti faidahnya insya Allah begitu. Nah, jadi mulai sekarang dihafalkan kosakata. Beli satu buku kecil saja, murah. Cari yang harga-harga 10.000, 17.000 di Shopee banyak, Tokopedia banyak. Nah, dihafalkan. Nah, kita selesaikan ya sampai sini insya Allah. Kemudian wasoro. Soro ini saudaranya siapa? Ada yang tahu? Oh, Inna Ustaz. Karena Bukan. Kana, Saudaranya kana. 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 Nah, kan Kana asbaha adha amsa soro laisa laisa bata. Ada soro. Soro itu bermakna soiruroh, menjadi. Soro ini saudaranya Kana. Berarti butuh isim soro, butuh khobar, Obat. khobar soro. Nah, mana isim soronya? Ini wujud. Ya. Wujud ini masdar dari kata wajada yajidu. Jadi wujuduhum. Keberadaan mereka. Wujuduhum fi Makkata. Nah, tinggal cari khobar soronya. Khobar soronya ini. Khotoron. Dalam keadaan bahaya. Jadi keberadaan mereka di Mekah itu menjadi bahaya. Ala imanihim. Iman ini adalah ikut wazan if'al dia. Amana yu'minu iman. Dari wazan af'ala yuf'ilu if'al. Ya. Amana yu'minu iman. Makanya dibaca ima. Nah, kenapa dibaca ni? Karena dia majrur bi ala. Himnya mudhafun ilaih. Kemudian ini bacanya apa? Ini fi'il madhi. Fa'amarahu. Fa'amarahum. Nah, memerintah. Siapa yang memerintah? An-Nabi. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil hijrati min Makkah. Makkata. Nah, jadi lalu Nabi memerintahkan mereka untuk apa? Untuk hijrah dari Mekah dan seterusnya. Nah, ini di antara
contoh, kemudian eh, apa yang sudah kita pelajari bisa kita praktekkan sedikit-sedikit. Jadi nanti kalau ada bacaan itu, nanti ditanyakan ini ikut wazan apa gitu misalnya. Nah, sambil nanti kita menghafalkan kosakata tadi, isim ya. Misalnya kita mulai dari anggota badan kita, gitu, dihafalkan sedikit-sedikit. Kemudian kendaraan misalnya, profesi, kemudian apapun isim yang kita ketemui kalau bisa dihafalkan. Maka biasanya hari ini kan sudah ada buku kecil yang isinya mufrodat, sudah ada isim, sudah ada huruf, di situ sudah ada fiilnya juga. Nah, nanti silakan ditarget sehari berapa. Kalau Bapak Ibu menghafalkan sehari satu kosakata saja, satu mufrodat, berarti setahun sudah 365. Kalau sehari dua, berarti setahun sudah 700. Kalau sehari tiga, mungkin udah 1000. Nah, insya Allah kalau Bapak Ibu sudah punya kosakata 1000 itu sudah bagus banget untuk kemudian baca kitab. Nanti sisanya tinggal dicari dalam kamus kalau tidak paham sambil lanjut terus belajarnya. Nah, itu ya. Jadi sedikit apa namanya? Kalau ingin berhasil untuk bisa baca kitab, berbicara dalam bahasa Arab, termasuk jadi mutarjim nanti misalnya, maka harus perbanyak kosakatanya seperti itu. Ditambah kaidah nahwu sorofnya bisa dipelajari. Nah, silahkan. Ada yang mau ditanyakan tentang apa yang disampaikan malam hari ini? Silahkan. Oh ya, ada yang ikut nyimak. Tidak ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, mungkin insya Allah kita cukupkan ya sampai di sini. Mulai pekan depan kita masuk materi tasrif lugawi. Insya Allah. Nah, misalnya tasrif lugawi itu bahasannya nanti misalnya misalnya fi'il madi nanti kita tasrif disambung dengan domir. Seperti itu. Nah, tasrif lugawi itu juga sering muncul dalam ketika kita baca kitab seperti itu. Nah, nanti insya Allah kita bahas kembali itu semua di Ahad pekan depan. Nah, nah bagi yang sudah ikut kelas Sorof, nanti di Al-Munir 2 juga bisa diikuti terus. Nah, kalau misalnya ada hal-hal yang bingung, nanti bisa apa namanya nyimak videonya kembali atau ikut belajar lagi di Senin malam. Saya buka kelas baru karena emang kemarin itu dari Burita ya. Burita beliau minta supaya kemudian ada kelas baru, kemudian kita buatkan, maksudnya biar lebih banyak yang belajar. Nah, ternyata yang daftar banyak gitu, sekitar 40. Nanti insya Allah kita belajar bersama di sana. Bagi yang mau mengulang materinya dipersilahkan. Nah, mungkin itu dulu untuk pembelajaran kita malam hari ini. Kita sambung kembali di pekan depan. Barakallahu fikum. Nakhtatim darsana bidu'ai kafaratil majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa iyyakum. Mas sama bingung. Ke depanku deh. Baik.